Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa MAN 5 Ciamis kelas 10 dalam acara Mahasiswa Ta'aruf Siswa. Perkenalkan, nama saya Teguh Trisusilo. Hari ini akan membersamai kalian dalam materi cara belajar efektif. Mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan sudah belajar dengan maksimal, tapi nilainya masih segitu-gitu aja. Sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi merasa bahwa kok lupa terus materinya. Waktu malam belajar, paginya lupa, mendadak amnesia. Nah, hari ini akan kita bahas bagaimana sih cara belajar yang efektif agar kalian bisa lebih mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah kita akan kenali terlebih dahulu beban dan tantangan kalian pada saat ini. Jadi kalian harus tahu, harus kenal kalian itu bebannya apa saja, tantangannya apa saja. Kenapa kok kita harus tahu tantangannya? Untuk menghadapi tantangan tersebut. Agar apa? Agar hasilnya nanti bisa maksimal. Nah, setelah kita tahu tantangan dan beban, kita tentukan nanti strategi belajarnya yang baik itu seperti apa. Setelah kita tahu strateginya, maka kita tentukan cara belajar yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas kiat-kiat belajar yang baik itu seperti apa, agar belajar kalian itu bisa efektif. Seluruh materi yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah itu bisa kalian serap dengan baik. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Kita akan bahas terlebih dahulu beban atau tantangan kalian saat ini. Jadi, beban kalian yang hadapi saat ini paling tidak ada 3 tantangan atau 3 beban. Yang pertama adalah beban belajar. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa kalian belajar di sekolah itu tidak hanya satu mata pelajaran, tetapi banyak sekali mata pelajarannya. Kalau yang ngambil soshum ya, IPS, itu misalnya ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, ada sosiologi, matematika, ada TIK, ada prakarya, dan lain sebagainya. Begitu pula yang mengambil IPA atau saintek, ada matematika, fisika, kimia, biologi, ada prakarya, ada SKI, dan lain-lain. Jadi kita harus paham, kalian harus paham bahwa beban belajar kalian ini banyak. Cuman beban itu jangan dianggap sebagai sebuah beban, ya. Jadi anggaplah ini sebuah tantangan yang harus kalian taklukkan. Kalian harus bisa menaklukkan tantangan-tantangan ini dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Bagaimana cara kalian nanti agar bisa belajar dengan baik agar semua pelajaran itu bisa kalian kuasai. Yang kedua adalah beban lingkungan. Jadi selain kalian mendapatkan tantangan di sekolah dengan jumlah mata pelajaran yang banyak, lingkungan kalian itu juga memberikan tantangan tersendiri bagi kalian. Nah, beban lingkungan itu seperti apa? Beban lingkungan itu kalau saat ini misalnya adalah TV, HP, sosial media, game, ya, dan lain-lain. Mungkin beberapa dari kalian atau bahkan seluruh dari kalian pasti ya menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini, entah itu HP atau yang lain. Kalian gunakan untuk game, kalian gunakan untuk bersosial media, kalian gunakan untuk hal-hal yang lain yang di luar berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, kita harus bisa mengatur proporsi, ya. Kapan saatnya belajar, kapan saatnya bermain game, kapan saatnya belajar, kapan saatnya nonton TV, kapan saatnya belajar, kapan saatnya medsos gitu. Nah, ini kalau tidak bisa memanage dengan baik, maka waktu kalian akan habis di game, akan habis di medsos, akan habis di hal-hal yang tidak menguntungkan kalian sama sekali. Itu adalah beban yang kedua. Beban atau tantangan yang ketiga adalah beban atau tantangan dari lingkungan keluarga. Oke. Beberapa dari kalian mungkin ada yang dituntutkan oleh orang tua kalian untuk
menjadi dokter, untuk menjadi polisi, untuk menjadi TNI. Nah, kalau ini tidak sejalan dengan cita-cita kalian atau kalian merasa terbebani terlalu berat bahwa tuntutan untuk menjadi dokter itu saya kira-kira kok berat sekali gitu kan. Kalian harus bisa menaklukkan itu, kalian harus bisa menghadapi itu. Selain itu, kadang kita juga sering nih dibanding-bandingkan dengan teman gitu. Itu loh, si A itu bisa gini gini gini, masa kamu nggak bisa? Kadang kita sebagai seorang anak, oleh orang tua, oleh lingkungan yang ada di keluarga kita, entah kakak dan lain-lain, dibanding-bandingkan dengan teman, itu pasti merasa jengkel gitu kan, merasa nggak bisa. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi, yang harus kalian taklukkan dalam sekarang ini. Jadi saat ini kalian menghadapi 3 tantangan ini. Bagaimana sih cara menghadapinya? Yang pertama adalah jangan anggap beban ini sebagai sebuah beban, tapi beban ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Manusia itu kalau tidak dituntut atau tidak diberikan tantangan, maka tidak akan meningkat kualitasnya. Dia tidak akan menjadi maju, hanya akan di situ-situ saja, stuck. Jadi nggak ada kemajuan, nggak ada progres. Nah, adanya beban, adanya tantangan ini akan membuat kalian lebih maju. Harusnya dengan adanya beban-beban ini, kalian akan lebih terpacu semangatnya. Bagaimana caranya agar bisa menaklukkan beban itu? Malah bukan menjadi menyerah gitu. Harusnya malah harus lebih semangat. Itu yang perlu kalian tanamkan mulai dari sekarang. Jadi beban adalah sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi beban itu atau menaklukkan tantangan tersebut? Yang pertama adalah luruskan niat kalian mulai dari sekarang. Mumpung masih kelas 10. Luruskan niat kalian berangkat sekolah itu tujuan kalian untuk apa? Kalau tujuan kalian itu hanya untuk mendapatkan uang saku, maka kalian akan mendapatkan itu, tapi tidak akan mendapatkan manfaat yang lain. Kalau kalian tujuannya untuk bertemu dengan teman, untuk ngobrol dengan teman, untuk mendapatkan teman, kalian pasti akan mendapatkannya, tapi tidak akan mendapatkan yang lain, hanya itu. Tapi kalau tujuan kalian itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka kalian pasti akan dapatkan itu, akan dapatkan ilmunya. Nah, kita ke sekolah itu niatkan untuk menuntut ilmu, sehingga ilmulah yang kita dapatkan, bukan uang saku, bukan hanya teman, tapi ilmu yang utama. Kalian tujuan utama ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Jadi mulai sekarang mumpung masih kelas 10, luruskan niat kita. Kenapa kok harus dari niat? Karena segala amalan, segala tindakan itu hasilnya adalah sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita untuk menuntut ilmu, insya Allah kita akan dapatkan ilmu tersebut. Jadi mari kita bersama-sama mulai hari ini luruskan niat kita ke sekolah untuk belajar. Yang kedua adalah tetapkan tujuan kalian. Oke, ingat-ingat kembali waktu kecil kalian pernah ditanya pasti oleh orang-orang yang lebih dewasa. Cita-citanya apa, Dek? Cita-citanya apa, Nak? Cita-citanya apa suatu saat nanti? Nah, kadang ada yang jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, jadi arsitek, dan lain-lain. Dan mungkin beberapa dari kalian saat ini sudah lupa, sudah tidak ingat lagi tujuan kalian itu atau cita-cita kalian itu apa. Yuk, mulai hari ini pikirkan kembali tujuan kalian ke depan itu mau jadi apa. Kenapa kita harus punya tujuan? Karena kalau tidak punya tujuan, maka kita tidak akan pernah sampai di mana-mana. Hanya akan di situ-situ aja, tidak memiliki progres, tidak memiliki kemajuan. Kalau kita punya tujuan, kita punya target. Saya harus sampai di sana. Tapi kalau nggak punya target, mau sampai mana? Orang target saja nggak punya. Ya udah, hanya di situ-situ saja.
Kalian tidak akan pernah mencapai suatu tempat kalau tidak punya tujuan. Tidak akan mencapai suatu keberhasilan kalau tidak punya tujuan. Makanya mulai saat ini mari kita luruskannya dan mari kita tetapkan tujuan. Oke, tujuan yang bagus itu bukan hanya diucapkan dan dipikirkan. Usahakan tujuan dan cita-cita kalian dituliskan. Jadi tulis cita-cita kalian, tempelkan di tembok, di mana kalian mau tidur bisa lihat, di mana kalian bangun tidur langsung lihat itu. Itu akan menjadi rangsangan, akan menjadi sugesti bagi otak kita untuk mencapai tujuan. Karena apa yang kita pikirkan berulang-ulang itu akan yang menjadi kenyataan. Kalau kita pikirkan tujuan itu setiap hari, kita lihat tujuan itu setiap hari, maka insya Allah itu yang akan kalian dapatkan. Oke, setelah kita tahu beban kalian, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Selanjutnya adalah kita susun strategi dalam belajar. Bagaimana sih strategi belajar yang baik agar lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa otak kita itu fungsinya dibedakan menjadi dua. Ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah otak kiri. Otak kiri adalah berfungsi untuk mempelajari bahasa, untuk menganalisa, untuk melogika, untuk berpikir secara rasional, untuk menghitung-hitung, dan lain-lain. Sedangkan otak kanan itu biasanya untuk seni, musik, menggambar, kreativitas, berimajinasi, untuk mengontrol emosi, dan kawan-kawan. Kalian pasti punya kedua-duanya. Otak kita pasti fungsinya dua ini. Cuma kadang ada beberapa yang lebih menonjol di otak kirinya. Ada yang beberapa yang lebih menonjol di otak kanannya. Nah, itu hal-hal yang wajar. Nah, kalian bisa sebenarnya melatih fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Jadi belajar kalian ini harus diseimbangkan gitu antara otak kiri dan otak kanan. Itu adalah yang bagus. Jadi belajar logika iya, belajar kreativitas juga iya. Kenapa kok harus kedua-duanya kita asah? Karena fungsi otak kiri itu biasanya hanya untuk memori atau ingatan jangka pendek. Jadi nggak bisa untuk memori jangka panjang yang bertahun-tahun gitu. Sedangkan otak kanan itu fungsinya untuk memori jangka panjang. Contohnya misalnya kalian masih ingat waktu kecil pernah main di sungai. Nah, itu adalah fungsi dari otak kanan. Kalau otak kanan tidak diasah, ya maka memori jangka panjangnya itu akan lebih sedikit. Kalau otak kiri tidak diasah, maka ingatan jangka pendeknya akan lebih sedikit. Dampaknya apa kalau ingatan jangka pendeknya lebih lemah gitu kan, atau lebih sedikit? Ya kalian belajar malam, paginya lupa. Kalau otak kanannya nggak diasah, gimana dampaknya? Ya kalian belajar sekarang, ingatnya cuma besok. Nanti seminggu kemudian sudah lupa. Makanya kalian harus seimbangkan cara belajar atau fungsi dari otak kanan dan fungsi dari otak kiri ini agar seimbang. Oke, yang kedua kita lanjutkan, yaitu ada teori otak 3 in 1. Jadi otak kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah neokortex, yang kedua adalah otak limbik, yang ketiga adalah otak reptil. Oke, kita bahas satu-satu apa itu neokortex, apa itu limbik, apa itu otak reptil. Oke, kita mulai dari otak reptil terlebih dahulu. Ini adalah ya otak yang berfungsi untuk merespon bahaya, merespon ancaman. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi bahaya, dalam kondisi terancam, dalam kondisi bertahan gitu kan, untuk mempertahankan diri, maka otak reptil inilah yang akan bekerja. Biasanya otak reptil ini bekerja secara refleks, jadi tanpa berpikir, nggak pakai pikir panjang gitu. Misalnya kalian sedang dalam kondisi bahaya, terus tiba-tiba langsung refleks ya, tanpa berpikir panjang.
Nah, otak reptil ini akan lebih sering aktif kalau kalian kurang tidur, ya, atau misalnya dalam perasaan terancam, dalam perasaan takut, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi stres. Jadi, apa yang kalian lakukan itu tanpa pikir panjang. Tapi otak reptil ini memang kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi jangan sampai ini aktif dalam setiap saat. Yang kedua adalah neokortex. Neokortex ini adalah 80% dari otak manusia dan fungsinya untuk berpikir. Jadi kalau otak reptil tadi tanpa berpikir, sedangkan neokortex itu adalah untuk berpikir. Nah, keduanya harus memiliki proporsi yang sesuai. Jangan sampai kita berpikir terus. Kalau dalam keadaan bahaya kok kita masih berpikir, ya nggak bagus. Tapi kok kalau dalam keadaan nggak bahaya kok kita tanpa berpikir, ya nggak bagus. Jadi otak reptil dan otak neokortex itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah otak limbik. Otak limbik ini berperan dalam keluarga. Jadi mengatur bagaimana kita berkeluarga, berhubungan dalam lingkungan keluarga, bagaimana kita menentukan strata sosial dalam masyarakat, bagaimana kita memiliki ada rasa memiliki, gitu, bagaimana kita mengatur emosi. Ya. Jadi inilah fungsi dari otak limbik. Nah, otak limbik itu juga berfungsi untuk mengatur otak reptil dan neokortex. Mana yang mau kita aktifkan? Apakah otak reptil atau otak neokortex? Nah, jangan sampai otak reptil ini lebih dominan ya, dari otak neokortex. Harus proporsinya sesuai gitu. Kita kan harusnya lebih banyak berpikir daripada refleks. Refleks itu hanya kita gunakan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja gitu. Makanya cara yang terbaik adalah ya kita harus lebih sering berpikir, melatih logika, melatih cara berpikir kalian, ya kurangi begadangnya, ya kurangi stresnya. Itu untuk yang teori otak 3 in 1. Selanjutnya adalah kita harus tahu modalitas belajar kita, ya. Oke, modalitas belajar setiap manusia, setiap siswa ini memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Ada 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Visual itu kalau kita lebih suka belajar dengan cara melihat, misalnya lihat gambar, lihat video dengan membaca buku, ya, itu adalah visual. Sedangkan auditorial itu belajar dengan cara mendengarkan. Jadi lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca atau melihat gambar. Sedangkan kinestetik itu dengan cara gerakan, ya, bergerak, ya, bekerja dan menyentuh. Ya. Setiap manusia itu pada dasarnya memiliki 3 modal belajar ini. Ya. Jadi 3 kemampuan visual punya, kemampuan auditorial punya, kemampuan kinestetik juga punya. Tapi biasanya ada salah satu yang lebih dominan, entah itu visualnya, entah itu auditorialnya, atau entah itu kinestetiknya. Kalian harus paham nih, harus paham kira-kira ini saya lebih suka atau lebih sering, lebih gampang belajar secara apa nih? Apakah secara visual, apakah secara auditorial, apakah secara kinestetik? Agar apa? Agar belajar kalian itu lebih efektif. Jangan sampai kalian sebenarnya itu adalah orang yang memiliki kemampuan visual tapi belajarnya auditorial, atau punya kemampuan auditorial tapi belajarnya kinestetik. Jangan sampai tertukar gitu. Makanya kita harus pahami ciri-cirinya. Yang pertama adalah cara belajar visual atau modalitas belajar visual. Yang pertama adalah bicara agak cepat. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan visual itu bicaranya agak cepat. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi waktu belajar mau dia ada keributan, mau temennya berisik, nggak masalah gitu. Karena dia lebih fokus ke visualnya, bukan ke auditorialnya. Jadi kalau ada suara-suara itu nggak masalah, karena dia fokusnya untuk melihat gitu.
Yang ketiga adalah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa orang yang memiliki kemampuan visual itu akan lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi ada kan beberapa anak mungkin yang lebih suka dibacakan, ada beberapa anak yang lebih suka membaca sendiri. Nah, kalian harus paham, saya ini lebih suka dibacakan atau lebih suka membaca sendiri. Oke, selanjutnya adalah tidak pandai memilih kata-kata. Jadi kadang paham apa yang mau diucapkan tapi nggak bisa mengucapkannya, mau menyusun kata-kata itu susah. Kemudian lebih suka demonstrasi dibandingkan pidato, lebih suka mengamati video dibandingkan mendengarkan pidato dari guru gitu. Itu adalah ciri-ciri belajar visual. Kalau kalian memiliki beberapa istilahnya kecenderungan seperti ini, berarti kalian memiliki kemampuan visual. Kemudian yang kedua adalah auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengarkan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah mudah terganggu oleh keributan. Kalau visual tadi tidak mudah terganggu oleh keributan, nah yang auditorial ini ada ribut sedikit dia nggak bisa. Belajar harus benar-benar dalam kondisi tenang, dalam kondisi hening. Kalau ada ribut sedikit terganggu. Yang kedua, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Jadi kalau diskusi, nah, dia akan lebih mudah nih untuk memahami dibandingkan cuma baca. Dia lebih mudah memahami kalau dijelaskan dengan lisan dibandingkan hanya membaca atau melihat gambar, melihat video saja. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi biasanya nih anak-anak yang memiliki kemampuan auditorial itu kalau membaca bibirnya sambil bergerak gitu kan. Kemudian dia sambil bicara. Jadi kalau belajar misalnya kalian sedang belajar geografi, siklus hujan, nah itu diucapkan. Jadi enggak belajar yang diem gitu enggak, tapi belajarnya biasanya dia sambil menggerakkan bibir, sambil mengucapkan apa yang dibaca. Biasanya dia adalah pembicara yang fasih. Jadi suka pidato, suka ngomong gitu. Nah, itu adalah kemampuan yang auditorial. Kalau kalian punya ciri-ciri seperti ini, maka berarti kalian lebih menonjol dalam kemampuan auditorial. Yang ketiga adalah kinestetik atau belajar dengan gerakan. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah belajar melalui manipulasi dan praktek. Nah, orang-orang kinestetik yang memiliki kemampuan kinestetik itu biasanya lebih suka praktikum dibandingkan cuman baca, cuman dijelaskan, itu lebih suka praktek langsung gitu. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Jadi melihat demonstrasi. Dalam praktek dia mengamati prakteknya, gerakannya seperti apa gitu kan. Jalannya seperti apa, dia amati, dia praktekkan. Nah, itu akan lebih mudah dalam memahami pelajaran kalau anak-anak yang lebih unggul dalam kemampuan kinestetik. Yang ketiga adalah menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Ada yang membaca cuma diem, ada yang membaca sambil ngomong, tapi ada juga yang baca itu sambil ditunjuk tulisannya. Jadi telunjuknya itu mengikuti tulisannya, jadi sambil bergerak, gitu kan. Oke, kemudian menyukai buku-buku yang mencerminkan aksi dan gerakan tubuh saat membaca. Jadi misalnya sambil baca itu tangannya sambil mempraktekkan, gitu kan. Lebih suka cara-cara yang seperti itu. Maka kalau kalian memiliki ciri-ciri yang seperti ini, berarti kemampuan kalian lebih condong ke yang kinestetik. Nah, kalian harus paham kalian ini lebih condong kemana. Ya walaupun memang semua manusia pasti memiliki tiga kemampuan ini, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada salah satu yang lebih menonjol. Ya, entah itu visualnya, entah itu auditorialnya, entah itu kinestetiknya. Kalian harus paham kemampuan kalian itu di mana agar belajar kalian itu tepat. Jadi jangan sampai sebenarnya kalian visual tapi kok belajarnya auditorial gitu. Sebenarnya kinestetik tapi kok belajarnya visual. Jadi kalian harus paham modal kalian itu apa. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah kecerdasan ganda.
setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang lebih dari satu. Ya, di dunia ini ada 9 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan alam. Nah, ini kecerdasan dalam memahami segala sesuatu dalam kehidupan, ya, membaca alam. Jadi misalnya kalian kok suka mengamati alam, misalnya belajar hujan, kemudian kalian mengamati hujan, oh ternyata hujan itu prosesnya seperti ini. Oh ternyata kalau di alam itu seperti ini. Berarti kalian memiliki kecerdasan alam. Yang kedua adalah kecerdasan musik. Kalau kalian suka musik, kemudian suka nyanyi, suka membuat lirik lagu dan kawan-kawan, ya berarti kalian memiliki kecerdasan musik. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan logika. Ini adalah kecerdasan dalam menganalisa, dalam menghitung, dalam istilahnya bidang-bidang eksak. Nah, itu kalau kalian lebih suka hitung-hitungan, lebih suka menganalisa, lebih suka hal-hal yang rasional, nah itu berarti kalian memiliki kecerdasan logika. Yang keempat adalah kecerdasan eksistensial. Jadi ini adalah kecerdasan dalam kita menghargai sesuatu, menghargai orang, ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa menghargai ya orang, kita bisa menghargai satu sama lain, itulah yang disebut sebagai eksistensial. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, ya. Oke, kecerdasan interpersonal itu adalah bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan sesama. Jadi kalau orang yang lebih suka bergaul, mudah bergaul gitu kan, akrab dengan semua orang. Jadi kalau kalian punya kemampuan untuk mudah bergaul, kemampuan untuk mudah bersosialisasi, berarti kalian memiliki kecerdasan interpersonal. Yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal adalah bagaimana kalian bisa memahami diri sendiri. Sebenarnya saya itu gimana? Gitu. Apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Gitu kan? Jadi kalian kalau lebih mudah atau mudah dalam memahami diri sendiri, oh ini saya harus seperti ini, saya harus bisa seperti ini. Oh ternyata saya itu kemampuannya di sini. Berarti kalian memiliki kecerdasan intrapersonal. Oke, yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan dalam memahami dunia ini dalam 3 dimensi. Jadi kalau kalian lebih suka belajar ke ruangan gitu kan, lebih mudah memahami ruang, misalnya kalau belajar di matematika bangun ruang itu lebih mudah gitu kan. Jadi ini yang disebut sebagai kecerdasan spasial. Kok baca peta nggak nyasar-nyasar, itu ya berarti kecerdasan spasial gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik, ya. Ini berkaitan dengan gerakan. Jadi biasanya kalau yang suka lari, suka olahraga gitu kan, ini adalah kecerdasan kinestetik. Yang selanjutnya adalah kecerdasan linguistik, memahami bahasa. Kalau suka membuat sajak-sajak gitu kan, suka menulis buku, suka membaca buku, nah itu berarti bagaimana kalian bisa memahami bahasa dengan baik, nah itu berarti kecerdasan linguistik. Dan setiap orang pasti memiliki lebih dari satu kecerdasan, ya. Bahkan secara garis besar kita punya seluruh kecerdasan ini, cuman yang menonjol mungkin hanya 2, hanya 3, atau mungkin hanya satu gitu. Yang lain itu ada, cuman nggak terlalu menonjol. Nah, kita harus tahu nih, kira-kira saya ini punya kecerdasan apa? Apakah lebih mudah memahami alam, atau lebih suka musik gitu kan, atau lebih suka melogika dan lain-lain. Nah, jadi kalau kalian sudah paham kecerdasan yang kalian punya itu apa, maka akan lebih mudah dalam menentukan nanti cara belajarnya seperti apa yang harus saya pelajari gitu. Oke, itu berkaitan dengan kecerdasan ganda. Oke, selanjutnya adalah belajar secara menyeluruh. Jadi kalau kalian pernah amati anak kecil, itu kalau sedang bermain, itu yang digigit lah, yang dibolak-balik ya, yang
diamati secara menyeluruh gitu. Nah, kalian harus bisa belajar dari anak kecil seperti itu. Mereka itu dalam memahami benda, kalau dikasih sesuatu pasti digigit, kanan kiri atas bawah semuanya dipegang, semuanya digigit. Nah, sebenarnya mereka itu sedang mempelajari suatu benda itu secara menyeluruh. Nah, dalam kalian belajar itu juga harus belajar dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya belajar dari satu sudut pandang saja atau hanya belajar sepotong-sepotong. Jadi belajarlah secara menyeluruh, step by step. Jangan hanya sepotong saja yang kalian pelajari. Nanti terjadi miskomunikasi atau misinformasi nanti. Harusnya informasi utuh itu seperti ini, kalau kalian hanya belajar sepotong-sepotong, maka informasinya tidak lengkap. Nanti akan jadi salah persepsi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah belajar berdasarkan pengalaman. Nah, temukan yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran, materi-materi yang ada di sekolah itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pernah kehujanan gitu. Di sekolah yang anak-anak sosum, anak-anak IPS itu belajar siklus hujan. Nah, coba mulai sekarang kalian pekalah terhadap yang kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu hujan, kalian berpikir sebenarnya hujan itu seperti apa sih? Bagaimana prosesnya? Munculkan rasa penasaran itu dari pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, kalian tarik ke dalam pelajaran. Atau kebalikannya, dari pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, kalian tarik ke dalam pengalaman sehari-hari. Nah, mulai sekarang mari kita pelajari apa yang di sekolah, kemudian kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan lebih efektif dalam kita menyerap pelajaran. Oke, yang selanjutnya adalah belajar dengan simbol. Oke, biasanya belajar dengan simbol ini digunakan untuk catatan-catatan kalian. Jadi belajar dengan simbol itu catatan-catatan kita buatlah dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, kenapa kok harus pakai simbol? Karena kalau pakai tulisan, otak kita tidak terbiasa untuk berpikir, hanya membaca saja. Tapi kalau kita gunakan simbol, maka otak kita akan mencoba untuk berpikir, oh simbol ini apa ini kemarin artinya. Nah, kalian akan terbiasa untuk berpikir sehingga otak kalian akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Misalnya simbol hujan seperti ini, simbol listrik gitu kan, dalam catatan kalian. Ekonomi, uang, oh simbolnya seperti ini gitu. Naik, turun, nah simbolnya pakai tanda panah. Gunakan simbol-simbol dalam catatan kalian. Jadi waktu kalian belajar buka catatan, ini kemarin simbol apa, kalian akan berpikir lagi ya. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, kalau kalian sering berpikir, maka kalian akan lebih mudah dalam memahami materi. Itu untuk belajar dengan simbol. Oke, yang selanjutnya adalah belajar simulasi atau dengan cara praktek. Ya. Oke, ini ada piramida belajar. Ya. Jadi apa saja yang mampu kita ingat, kalau kita hanya membaca saja, itu hanya 10% yang kita serap. Jadi yang kita ingat itu hanya 10%. Jadi kalau kalian cuma baca buku, itu 90% pasti lupa. Yang ingat pasti hanya 10%. Tapi kalau kita sambil mendengarkan di kelas gitu kan, di rumah baca buku, di kelas mendengarkan penjelasan guru, itu nambah lagi 10%. Tapi cuma 10% tambahnya. Jadi yang kalian pahami itu hanya 20%, yang kalian ingat cuma 20%, yang 80% gimana? Hilang. Tapi kalau kalian dengan melihat, ya, melihat dan mendemonstrasikan, itu 30%, nambah lagi 10%. Lihat gambar misalnya, lihat video gitu kan, sambil didemonstrasikan pakai gerakan, nah itu jadi 30%. Tapi ini masih sedikit, yang 70% masih hilang kemana gitu. Selanjutnya adalah kalau kita belajar, ya, tambah lagi diskusi. Jadi kalau kita baca, kemudian kita nambah lagi
mendengarkan penjelasan guru, kita demonstrasikan, kemudian kita tambah lagi dengan diskusi dengan teman, sharing-sharing pelajaran dengan teman gitu kan. Nah, itu 50% yang kita serap. Oke, ini udah agak mendingan nih, 50% sambil diskusi gitu kan. Kemudian kalau kita sambil praktek, itu bisa 75%. Makanya apa yang kalian pelajari di sekolah itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar fisika tadi, misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kalian ketemu, kalian praktekkan. Belajar ekonomi, kalian praktekkan. Itu akan menyerap 75%. Apalagi kalau bisa kalian sampai ajarkan ke orang lain, itu akan 90%. Jadi paling enggak kalian sampai di tahap praktek. Agar apa? Yang kalian serap itu 75%. Jadi yang hilang cuma 25%. Tapi kalau cuma baca saja, udah cuma 10%. Kalau cuma baca sama mendengar saja, 20%. Jadi paling enggak harus sampai di tahap praktek. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara belajar yang baik. Agar apa? Agar materi yang disampaikan oleh guru itu bisa kita pahami, bisa kita serap dengan baik. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah melihat sekilas terlebih dahulu sebelum kita belajar. Jadi sebelum kita belajar, lihatlah secara sekilas apa yang akan kita pelajari. Jadi misalnya kalau kita mau belajar A, nanti yang akan kita pelajari itu ini. Lihat dulu. Jadi kalian harus lihat strukturnya seperti apa. Poinnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manfaatkan setiap waktu. Belajar itu harus bisa manfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai ada waktu kosong tapi malah kalian gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Jadi kalau kita misalnya buang-buang waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, nanti akan muncul penyesalan. Jadi penyesalan biasanya datang belakangan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nanti menyesal setelah menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga adalah atur senyaman mungkin. Jadi waktu kalian belajar, atur ruangan, atur kondisi lingkungan itu dengan senyaman mungkin. Kalau nyamannya itu seperti ini, ya udah kalian atur seperti yang apa kalian inginkan. Atur kondisi belajar itu dengan nyaman. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu belajar kalian. Oke, kemudian gunakan musik. Nah, tapi musik yang digunakan itu bukan musik pop, musik dangdut, musik rock, dan lain-lain. Bukan musik yang ada liriknya. Kalau kita belajar sambil mendengarkan musik yang ada liriknya, nanti yang ada malah nggak belajar. Malah kita nyanyi. Jadi gunakan musik-musik klasik yang dia hanya musik saja tanpa lirik. Itu akan merangsang otak atau membuat otak lebih mudah dalam memahami pelajaran. Memahami apa yang kita pelajari. Selanjutnya adalah istirahat. Jadi jangan mentang-mentang kalian sudah semangat belajar, ini udah tahu bagaimana cara belajarnya gitu kan, yang baik, terus kalian belajar terus-terusan. Ya jangan sampai 3 jam belajar terus, jangan sampai 5 jam belajar terus gitu. Ya istirahatlah di tengah-tengah, setengah jam gitu kan, istirahat 10 menit gitu kan, minum air putih dulu gitu, ngemil dulu, lanjut lagi. Jadi jangan sampai kalian forsir tenaga kalian ya. Kita tetap butuh istirahat. Yang selanjutnya adalah rencanakan sebelumnya. Jadi kalian punya schedule. Hari ini mau belajar kimia, mau belajar matematika, mau belajar fisika. Besok belajar misalnya sejarah, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris. Jadi kalian susun agenda harian kalian dengan rapi, rencanakan jadwal belajar kalian. Kapan kalian belajar, kapan kalian main, kapan kalian nonton TV, kapan kalian sosial media dan lain-lain, itu kalian harus rencanakan dengan baik. Selanjutnya adalah duduk dengan tegak. Nah, kalau belajar itu alangkah lebih baiknya duduknya yang tegak. Kenapa kok harus duduk dengan tegak? Karena ini akan
memperlancar peredaran darah, di mana darah itu adalah penyuplai oksigen ke otak. Jadi kalau otak kita kekurangan oksigen, nanti kemampuan berpikir kita akan berkurang, jadi ngantuk gitu. Kalau otak kita cukup oksigen, maka kita akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran. Oke, ini adalah beberapa cara belajar yang bisa kalian terapkan dalam kalian belajar ya pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah yang diajarkan oleh guru kalian. Jadi dengan cara belajar ini nanti insya Allah kalian akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru. Oke, selanjutnya ya, yang keempat adalah kiat-kiat dalam belajar. Bagaimana sih kiat-kiatnya agar belajar itu lebih efisien, lebih efektif lagi, lebih mudah dalam memahami pelajaran. Ya, oke, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu temukan manfaat dari apa yang kalian pelajari. Jadi setiap pelajaran yang kalian pelajari di sekolah itu pasti ada manfaatnya. Tanamkan dalam diri kalian bahwa seluruh yang kalian pelajari di sekolah itu, mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah itu pasti suatu saat akan bermanfaat. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua ilmu itu pasti berguna. Kalau tidak saat ini, suatu saat nanti pasti akan kalian gunakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pujian positif. Beri kalian pujian positif. Jadi kalian harus apresiasi diri kalian sendiri gitu. Wah, saya itu hebat gitu. Saya itu mantap. Saya itu jos. Kenapa kok kita harus memberikan pujian atau istilahnya komentar positif kepada diri sendiri? Karena ini akan merangsang semangat kita. Nah, mulai sekarang biasakan berikan komentar positif ke diri sendiri dan ke lingkungan yang ada di sekitar. Kenapa? Karena pujian positif ini akan menumbuhkan semangat. Biasakan berpikir positif juga. Karena kalau berpikir positif nanti akan menimbulkan tindakan positif. Dan tindakan positif akan memberikan timbal balik yang positif juga. Jadi lebih sering-seringlah memuji diri sendiri, tapi jangan berlebihan, gitu kan? Harus sesuai proporsional. Kemudian atur senyaman mungkin, sama seperti tadi bahwa saat kalian belajar itu harus kalian atur belajar kalian agar menjadi nyaman. Belajar itu nyaman, enggak yang gelisah, enggak yang terganggu sana sini. Jadi buatlah senyaman mungkin kondisi belajar kalian. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah sadari modal belajar kalian. Tadi kita sudah membahas bahwa modal belajar itu ada tiga, apakah visual, apakah auditorial, apakah kinestetik, gitu kan. Kalian harus pahami, oh saya ini cara belajarnya ya modalnya itu lebih condong ke visual, ya udah kalian maksimalkan itu gitu. Kalau auditorial ya kalian maksimalkan itu, kalau kinestetik kalian maksimalkan itu. Kemudian selanjutnya adalah gunakan mind map dan tulis susun ya. Oke, jadi kombinasikan keduanya. Bagaimana sih, apa sih itu mind map? Nah, mind map itu adalah dengan kita menulis poin-poinnya, jadi seperti ini. Jadi kita tulis babnya yang gede, yang utama gitu kan, subbab utamanya. Kemudian kita buat cabang-cabangnya. Oh, dalam bab ini kita mempelajari ini. Jadi sama seperti kayak kita melihat sekilas tadi. Ya. Jadi kita tuliskan dalam mind map. Jadi kalian gambar seperti sebuah peta. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian dalam memahami materi nanti. Jadi kalau belajar tinggal lihat mind map-nya, oh yang kita pelajari itu ini. Itu akan membantu kalian. Nah, itu akan membantu kalian dalam memahami materi. Yang kedua harus kalian kombinasikan juga dengan tulis susun, tulis yang rapi. Jadi buat mind map, buat juga tulis susunnya. Jadi kalau pas mind map-nya benar-benar ngeblank nih, benar-benar lupa, kalian buka tulis susunnya. Jadi seperti itulah yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah menulis adalah menyenangkan. Tanamkan dalam diri kalian bahwa menulis itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tulis ulang apa yang kalian pelajari. Kalau perlu tulis 10 kali, 20 kali, 100 kali. Ya. Cara belajar yang baik salah satunya adalah dengan menuliskan ulang materi. Jadi kalau kita cuma baca,
itu cuma mata kita yang bekerja. Kalau kita sambil bicara itu tambah mulut kita yang bekerja, tapi kalau kita sambil nulis itu tambah tangan kita yang bekerja. Jadi mungkin waktu mata kita lupa, tangan kita masih ingat gitu. Jadi akan lebih banyak yang kita serap, yang akan kita pahami kalau kita belajar sambil menulis juga. Itu yang keenam. Selanjutnya adalah berpikir kreatif dalam setiap situasi. Nah, mulai sekarang biasakan berpikir secara kreatif karena ini akan membantu kalian dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pelajaran. Misalnya kayak matematika, itu harus berpikir secara kreatif. Oh, kalau pakai rumus ini nggak ketemu, rumus yang mana ini kira-kira? Selanjutnya yang terakhir adalah ingat untuk mengingat. Kalian harus ingat bahwa kalian itu harus mengingat pelajaran. Nah, bagaimana cara mengingat pelajaran? Kaji ulang, pelajari ulang. Jangan begitu pulang dari sekolah terus udah nggak pernah belajar lagi, nggak pernah dibaca lagi. Jangan, kalian harus kaji ulang. Nah, ada teknik agar kalian bisa mengulang dan memahami materi itu dengan baik, ya. Oke, jadi kalau sering mengulang itu akan banyak yang diingat. Makin banyak yang diingat, maka akan makin paham. Kalau makin paham, akan makin mudah mengingat. Jadi ini adalah siklus. Jadi kalau diulang-ulang terus, nanti kalian akan banyak sekali bisa mengingat. Kalau sudah banyak yang diingat, ya, akan lebih mudah untuk paham. Kalau sudah lebih mudah untuk paham, kalian lebih akan mudah untuk mengingat kembali. Jadi nanti suatu saat kalau kalian belajar itu akan lebih mudah untuk mengingatnya kembali. Nah, caranya adalah kalian ulangi topik yang sama 10 kali dalam 7 hari. Jadi misalnya hari ini belajar matematika tadi di sekolah. Ya udah, hari ini di rumah ulangi itu, baca lagi 10 kali. Besok baca lagi 10 kali selama 7 hari berturut-turut. Jangan lama-lama bacanya, cukup 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Jadi kalian baca tadi poin-poinnya, buat mind mapnya, buat gambaran garis besarnya. Kalian lihat secara sekilas, oh babnya ini. Gitu. Besok dibaca lagi, besok dibaca lagi. Selama 7 hari berturut-turut, dalam 1 hari ulang 10 kali, insya Allah kalian akan lebih mudah dalam mengingat. Ya, oke. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya doakan semoga kalian semua bisa belajar dengan baik di Manlima Ciamis ini dan suatu saat nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.